Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian nasional diantaranya korupsi dan kesenjangan sosial. Hal itu disampaikan JK saat membuka simposium nasional bertajuk Sistem Perekonomian Nasional. Pemirsa, inilah headline news. Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun. Namun ironisnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat, bahkan melampaui masa puncak pandemi COVID-19. Tingginya rasio ketimpangan ini pun menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Timpangan. Semuanya bilang bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah begitu stellar. Dalam hal pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%, dalam 6 kuartal beruntun, surplus perdagangan masih oke, inflasi moderat 3+-1. Tapi nyatanya kalau kita lihat lagi sebenarnya pertumbuhan ekonomi have a cost, yaitu adalah inequality. Nah, data malam ini yang bisa dijanjikan dari Mas Maruf seperti apa, Mas? Iya, jadi memang kalau kategori miskin berkurang, namun jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. Kondisi ketimpangan per Maret 2023 itu tercatat sebagai yang terburuk dalam 5 tahun terakhir. Menurut Bapak, apakah ada kesenjangan ekonomi atau sosial di Indonesia? Jauh. Jauh. Yang bawah sama bawah aja, yang atas sama aja. Oke. Dan menurut Bapak itu alasannya karena apa ya kesenjangan tersebut terjadi? Karena politik itu biasanya, kalau penilaian saya ya, karena ada partai itulah yang mempengaruhinya. Dia kan otomatis betul yang masuk partainya dulu yang diinikan. Intinya kurangan lapangan pekerjaan. Oke. Ngerti. Dan menurut Bapak, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial dan ekonomi tersebut? Saya satu-satunya ya, pengennya tuh yang dari atas tuh turun langsung ke bawah. Oke. Cuma itu kan yang di ekspos mah cuma sekitar itu aja, dan juga bisa nilai lah. Oke. Baik ya Pak, terima kasih sudah menjawab. Namanya Bapak siapa? Pak Ais. Oke, terima kasih banyak ya Pak udah mengikuti wawancara. Cuma tadi Bapak ini juga namanya siapa? Ini Pak Budi. Pak Budi, makasih ya Pak. Makasih Pak. Budong aja. Ya. Makasih banyak ya Bapak udah mengikuti. Nah gitu aja lah. Jadi kita rakyat kecil itu ditindas sama elit-elit politik, orang-orang yang punya duit banyak banget di luar sana, tapi juga kita yang makin kaya, yang miskin makin miskin. Menurut Bapak ada gak hal seperti itu? Ada. Pokoknya aja pas COVID tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita pokoknya. Iya. Ada pertanyaan lain apa? Jadi menurut Bapak itu kenapa pemerintah nggak melakukan sesuatu tentang masalah itu? Pokoknya sih kalau menurut aku ya, pemerintah tuh kebanyakan Indonesia tuh umur 28-30 tuh udah hampir nggak ada pekerjaan lah intinya. Harusnya pemerintah itu fokusnya lowongan pekerjaan lah. Banyak kan di Indonesia sekarang yang kaya makin kaya, miskin makin miskin itu. Yang miskin itu kebanyakan tuh yang nganggur. Kebanyakan yang nganggur, terus harusnya tuh pemerintah memikirkan masa depan yang terendah lah, intinya warga yang gak mampu gitu harusnya. Jadi kalau begitu menurut Bapak ini tuh disebabkan oleh apa ya masalahnya? Intinya disebabkan susah cari kerja intinya sih. Harusnya pemerintah mikirnya lowongan kerja yang harusnya yang dihapus tuh yang maksimal umur, yang status kawin. Harusnya sih pemerintah tuh mikirnya kayak gitu sih harusnya. Oke, ini itu saja pertanyaannya dari saya. Makasih banyak ya Pak sudah ikut wawancara kami. Bapak tadi siapa? Iki. Iki, makasih banyak ya. Beberapa pertanyaan doang. Menurut Bapak, apakah ada kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia? Apakah ada kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia?
Selama ini sih ya ada sih. Ya, oke. Menurut Bapak, kenapa pemerintah belum melakukan apa-apa untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin karena banyak tidak stabilnya negara mungkin atau pemerintahannya belum benar-benar stabil. Oke. Lalu menurut Bapak hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Ya mungkin ya antara kerjasama antara rakyat sama pimpinan yang di atas gitu. Oke. Harus menerima pendapat masyarakat kecil. Oke. Makasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan. Nama Bapak tadi siapa? Hari Ya, makasih banyak ya Bapak Hari. Pak, apakah ada kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia? kesenjangannya kayak gimana? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya kalau gitu mah iya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu tuh menurut Bapak disebabkan oleh apa? Banyaknya korupsi. Oke, jawabannya pasti itu. Nah, kalau begitu, kenapa menurut Bapak pemerintah enggak menyelesaikan masalah ini? Belum saatnya mungkin. Bisa percuma ya, di komen juga, di gitu-gitu aja. Belum saatnya dibongkar mungkin atau gimana? Pusing mikirnya. Kudu reformasi dirinya. Ya, harus reformasi lagi ya. Iya. Oke, makasih ya udah jawab pertanyaannya. Nama Bapak siapa sih? Bapak Ajay. Bapak Ajay. Oke, makasih banyak ya Bapak Mari Ajay. Pak.